Baik, selamat malam kepada kita semua. Kita bersyukur boleh bersama-sama kembali lagi bersama dengan kami, konsep People, khususnya dalam acara diskusi Alkitab. Saat ini sebelum kita akan belajar akan firman Tuhan, saya minta kesediaan dari Pendeta Muda Matias Tani, boleh pimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih banyak oleh karena Tuhan boleh sertai lindungi kami. Dan malam ini Tuhan boleh pertemukan kami kembali melalui tim konsep People. Dan kami akan belajar bersama dengan sahabat-sahabat konsep juga yang sementara menyaksikan lewat live Facebook. Kami mohon kuasa Roh Kudus menjadi bagian kami semua, secara khusus hamba Tuhan Pendeta Muda Cahyono yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan urapi, dan juga kami semua yang mengikuti, Tuhan juga urapi sehingga dengan demikian dan boleh sama-sama memiliki pemahaman yang benar dengan konsep yang benar kepada Tuhan. Bersama-sama dengan kami sementara kami belajar pada saat ini. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Muda Matias. Pada malam hari ini kita akan belajar pelajaran diskusi Alkitab kita dengan pembahasan yang menarik dengan judul adalah Hakikat Pembawa Damai sebagai Karakter Anak-anak Allah, khususnya di dalam Matius 5 ayat 9. Di mana pembahasan kita pada malam hari ini kita akan belajar bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi pembawa damai. Bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan? Kita akan belajar, dan pembahasan ini akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Muda Dwi Cahyono yang saat ini melayani di Jemaat Probolinggo di Jawa Timur. Kami persilakan kepada Pendeta Muda Dwi untuk boleh membagikan akan pelajaran kepada kita. Jika ada pertanyaan bagi saudara-saudara sekalian, silakan tuliskan di kolom komentar di Facebook ini sehingga kita dapat membahasnya. Silakan Pendeta Muda Dwi. Baik, selamat malam teman-teman sekalian, para hamba Tuhan. Juga ada pembimbing kita di sini, Sir Pardosi. Selamat malam juga para sahabat-sahabat konsep yang ada di media Facebook pada saat ini. Baik, kita akan langsung masuk ke dalam topik diskusi kita. Hakikat pembawa damai sebagai karakter anak-anak Allah. Damai seperti apakah yang dimaksud? Jadi kita akan membahas lanjutan daripada kata bahagia, kalimat bahagia dari kitab Matius 5 sebagai pembukaan daripada khotbah Yesus. Dan pada saat ini kita sampai di Matius 5 ayat yang ke-9. Ya. Demikian ayatnya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, fakta yang kita temukan di dalam Matius 5 ayat 9 ini, disebutkan di sana, setiap orang yang membawa damai, itu disebut anak-anak Allah, dan kata Kristus, kita pantas berbahagia oleh karena kondisi itu. Ini juga kita temukan fakta di Yesaya 9 ayat 6 bahwa Yesus juga disebut sebagai Raja Damai. Artinya bahwa Kristus adalah pencipta damai dan Dia juga adalah pembawa damai. Ya. Yesus juga disebutkan sebagai juru damai antara manusia dan Allah. Ya, seperti contoh misalnya di dalam Efesus 2 ayat 14 sampai 19 disebutkan di sini, karena Dialah damai sejahtera kita. Jadi Yesus disebut sebagai damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, Dia mengadakan damai sejahtera.
Dan untuk memperdamaikan keduanya, disebutkan di sini Yesus digunakan untuk memperdamaikan kedua antara kita dengan Allah di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Jadi dengan salib Yesus ya dengan dia menyerahkan kematiannya, dia menjadikan dirinya sebagai syarat untuk perdamaian antara manusia dengan Allah dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu. Dia juga memberitakan damai sejahtera itu kepada kita semua yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh boleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Disebutkan di sini oleh karena pekerjaan Yesus tadi di kayu salib yang dia menggunakan dirinya sebagai syarat untuk perdamaian, sehingga jurang pemisah perseteruan antara manusia yang jatuh ke dalam dosa dengan Allah yang kudus bisa mereka didamaikan, dan akhirnya kita sebagai orang-orang yang pantas untuk mati, kita diubahkan atau dianggap sebagai anggota keluarga Allah. Tetapi pada saat yang sama, saudara dan saudara sekalian, ditemukan sebuah ayat yang sepertinya kontradiksi. Kalau tadi disebutkan Yesus sebagai pembawa damai, di sini dalam Lukas 12 ayat 51, Yesus mengatakan bahwa kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu bukan damai, melainkan pertentangan. Jadi di ayat yang lain dikatakan bahwa Yesus sebagai pembawa damai, dia menghilangkan pertentangan, tapi justru di sini malah membuat pertentangan. Apakah ayat ini kontradiksi dengan ayat yang sebelumnya? Jadi damai seperti apakah yang dimaksud ya di dalam Matius 5 ayat 9 ini? Ya, dan kita akan pelajari lebih jauh lagi. Baik, kita mulai dari studi kata membawa damai dalam Matius 5 ayat 9. Frasa membawa damai berasal dari kata eirene poios dalam bentuk kata sifat, adjektif, kemudian nominatif, maskulin, dan juga bersifat plural atau jamak. Jadi ini berarti ada banyak orang yang membawa damai. Muncul hanya satu kali di Matius 5 ayat yang ke-9. Jadi muncul hanya satu kali saja. Tetapi kata eirene nopios ini berasal dari kata dasar eirene yang memiliki definisi situasi damai dan tenang. Ya, merupakan padanan dari kata Ibrani salom. Ya, biasa digunakan dalam diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi damai sejahtera. Nah, kata salom sendiri itu biasa digunakan untuk menjelaskan bagaimana tentang kedamaian, ya situasi damai maksudnya. Kemudian ketenangan pikiran, damai dalam pikiran. Salam digunakan untuk salam perjumpaan, ya, Salam alaihim misalnya. Dan perpisahan untuk bangsa Yahudi yang memiliki makna kesehatan atau kesejahteraan individu. Nah, beberapa penggunaan kata eirene dan salom. Ya. Ini yang pertama kita temukan adalah menggambarkan untuk ketentraman nasional dan bebas dari penganiayaan dan malapetaka perang. Jadi seperti contoh misalnya di dalam Wahyu 6 ayat 4, ya, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera. Kata damai sejahtera ini berasal dari kata eirene, ya, dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Jadi ketika eirene ini diambil, muncul di sini saling membunuh, artinya terjadi peperangan. Jadi ketika tidak ada eirene, maka terjadi peperangan di sini. Berarti eirene menggambarkan damai di mana tidak ada peperangan.
Kemudian di dalam Kisah 24 ayat 2, Paulus dipanggil menghadap Tertulus, Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia, katanya. Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan. Dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah dilaksanakan untuk bangsa kami. Jadi kesejahteraan sebuah bangsa ini juga menggunakan kata eirene. Kemudian di dalam Lukas 14 ayat 32, jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Jadi perdamaian tadinya bermusuhan, kemudian didamaikan, ini menggunakan kata eirene. Jadi menggambarkan permusuhan itu diselesaikan dan akhirnya mereka tidak bermusuhan kembali, itu disebut eirene. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Ya, jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Allah. Jumlahnya makin bertambah besar dan pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jadi gereja di mana tidak ada penganiayaan di sana, tidak banyak masalah di sana, itu disebut dalam keadaan damai, itu juga menggunakan kata eirene. Nah, penggunaan yang kedua itu menggambarkan keutuhan dan keselarasan dalam hubungan antar manusia, baik dalam rumah tangga maupun di luar. Pada keesokan harinya, ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Ya, jadi kata mendamaikan di sini berasal dari kata eirene. Jadi yang berkelahi, kemudian mereka akhirnya berhenti dari kelahinya, dan mereka saling memaafkan, itu disebut eirene. Amsal 17 ayat 1, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman. Ya, ini menggunakan kata salum, ya, daripada makan daging serumah disertai dengan perbantahan. Ketentraman dalam hubungan rumah tangga juga disebut juga adalah salum, pada padanan dari kata eirene. Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi perdamaian antar individu, ya, antar sesama manusia, itu juga disebut sebagai eirene. Nah, penggunaan yang ketiga itu untuk menggunakan menyebutkan tentang perasaan aman atau safety, kemudian kesejahteraan, kebahagiaan secara pribadi. Ya, kalau tadi yang pertama adalah secara umum, itu bisa satu negara, bisa itu satu wilayah. Kalau yang kedua tadi antar pribadi. Nah, kalau pribadi, damai sejahtera dapat mengacu kepada perasaan pribadi seseorang bahwa semua lengkap dan sejahtera, bebas dari kekhawatiran, rasa tentram dalam jiwanya, dan tentram karena dia bersama-sama dengan Allah. Nah, jadi ini juga diungkapkan eirene, yaitu di mana eirene ini adalah sebuah hasil di mana Tuhan itu tahta di dalam hati seseorang, sehingga seseorang itu dia tidak lagi merasakan khawatir, hatinya tentram, ya, jiwanya tentram, dan akhirnya dia merasakan bahagia, dan itu disebut sebagai eirene. Nah, kata eirene juga ini digunakan untuk menyatakan dalam misi daripada Mesias, di mana Mesias ini juga salah satu misinya adalah untuk menciptakan damai sejahtera, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, damai sejahtera di sini menggunakan kata eirene. Ya, Lukas 1 ayat 79, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Jadi salah satu tugas juga daripada Mesias ini adalah untuk menuntun, ya, untuk mengarahkan umat-umatnya untuk mencari atau mencapai jalan damai sejahtera ini.
Lukas 19 ayat 38 kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Jadi ini Mesias juga dia menyampaikan ataupun menuntun umat manusia untuk sampai di dalam damai sejahtera. Damai sejahtera bukan hanya di bumi tapi dia di surga. Nah, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Jadi di sini dikatakan di dalam Kisah Para Rasul bahwa firman yang disuruh disampaikan kepada mereka untuk dikabarkan dan firman yang memberitakan damai sejahtera. Jadi firman itu memberitakan damai sejahtera, dan damai sejahtera itu berasal daripada Yesus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kemudian yang kelima, khusus untuk kita berbicara, kalau tadi Mesias sebenarnya hampir mirip, tapi kita bicara khusus mengenai bagaimana Kristus sebagai sumber damai sejahtera. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi hidup penuh iman kepada Yesus dan terhubung melalui Roh Kudus, terhubung seperti ranting terhadap pokok anggur. Ini diceritakan di dalam Yohanes 14 ayat Yohanes 14 sampai Yohanes pasal 15. Ya. Adalah damai sejahtera yang sesungguhnya. Jadi terhubung kepada Yesus, terhubung melalui Roh Kudus, terhubung seperti ranting yang terhubung terhadap pokok anggur, adalah damai sejahtera yang sesungguhnya. Menikmati sejahtera walaupun dalam dunia yang penuh penderitaan dan penganiayaan. Nah, di dalam Yohanes 16 ayat 33, ya, Yesus menyampaikan demikian. Semua itu kukatakan kepadamu. Jadi yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 14, kemudian 15 dan juga nanti di 16, ya, semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera. Tujuannya adalah supaya kita beroleh damai sejahtera di dalam aku, di dalam Yesus maksudnya. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi di sini kita juga tahu bahwa damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus ini tidak membebaskan umatnya itu bebas dari penganiayaan. Ya, tetapi justru damai sejahtera ini, ya, akan membuat hati dan jiwa umat-umatnya yang sudah menerima damai sejahtera ini, walaupun dia menderita, walaupun dia dianiaya, dia tetap bisa merasakan damai di dalam batinnya. Nah, dunia sebelum dosa adalah dunia yang damai sejahtera. Kita tahu di dalam Kejadian 1 ayat 31 disebutkan bahwa semuanya sungguh amat baik, hanya sempurna. Tidak ada penderitaan di sana, tidak ada sakit penyakit, dan tidak ada kejahatan di sana, tidak ada kematian, ya, tidak ada tangis, semua kecukupan, tidak ada yang kekurangan, ya, karena disediakan oleh Tuhan di Taman Eden, ya, disebut sebagai sungguh amat baik. Artinya bahwa manusia, yaitu Adam dan Hawa, tinggal di tempat sempurna, dan mereka dalam keadaan sempurna sebelum jatuh ke dalam dosa, ya, mereka hidup damai sejahtera dan bersama-sama dengan Tuhan. Dan akhirnya dosa masuk, damai sejahtera itu menjadi rusak, ya. Ketidaktaatan Adam dan Hawa membawa masuk dosa dan mengacaukan keselarasan semula dari ciptaan. Ya, tadinya manusia hidup selaras dengan Tuhan, dan sekarang menjadi tidak lagi. Adam dan Hawa akhirnya mengalami rasa bersalah dan malu di dalam Allah, di hadapan Allah, dan kehilangan damai dalam hatinya, ya. Jadi timbul rasa bersalah dan sebagainya. Tadi tidak ada tadinya. Mereka penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kedamaian. Ketika jatuh ke dalam dosa, perasaan mulai bersalah, kemudian malu di hadapan Tuhan, dan akhirnya ini sebagai bukti bahwa Adam dan Hawa mulai kehilangan damai sejahtera dalam hatinya. Hubungan dengan Allah yang tadinya rukun menjadi rusak, ya. Timbul rasa takut dan jauh. Manusia juga menjadi semakin semakin enggan untuk mencari Tuhan. Hubungan rukun antara Adam dan Hawa sebagai suami istri juga terganggu. Jadi kedamaian di dalam rumah tangga mereka menjadi terganggu. Dan ini bisa saja menjadi konflik sosial pada dewasa ini. Juga ada banyak konflik cekcok walaupun kekerasan dalam rumah tangga, hingga sengketa-sengketa antar individu
maupun antar wilayah. Ya. Bibitnya adalah ketika dosa itu masuk, dimulai ketika dosa itu masuk dalam dunia ini. Kerukunan dan persatuan di antara manusia dengan alam menjadi rusak. Ya. Tadinya binatang-binatang itu tidak puas, sekarang binatang-binatang itu puas, dan tidak jarang dia menyerang manusia juga. Ya. Sebelum Adam berdosa, dengan sukacita ia bekerja di Taman Eden. Dengan bebas berjalan di antara hewan, memberi nama kepadanya. Untuk Allah setelah kejatuhan meliputi permusuhan antara Adam dan Hawa terhadap ular, dan kenyataan bahwa bekerja akan mengakibatkan peluh dan kelelahan, di mana sebelum hubungan manusia dengan lingkungan hidup selaras, kini ada pergumulan dan pertentangan, sehingga sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Nah, artinya apa? Bahwa akibat dosa, damai sejahtera itu menjadi tidak lagi sempurna, menjadi rusak. Dan akhirnya Tuhan membuat misi untuk memulihkan damai sejahtera itu. Kristus adalah Raja Damai, dikatakan dalam Yesaya 9 ayat 6. Dan misinya adalah untuk memulihkan damai ke bumi dan surga yang telah dirusak oleh dosa. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Roma 5 ayat 1. Setiap orang yang setuju meninggalkan dosa dan membuka hatinya kepada kasih Kristus menjadi seorang yang memperoleh kedamaian surga. Ini janjinya, ini prinsipnya. Nah, di dalam perjanjian baru ditemukan ada 3 kata damai. Tadi ada Irene, sekarang yang ketiga adalah hilasmos. Ya, ditemukan di banyak ayat, ya. Tetapi pada intinya adalah kata hilasmos ini memiliki arti secara literal sebagai penyebab atau alat yang digunakan untuk menjadi baik. Itu secara arti literal, yaitu memperoleh maksud baik, ya, atau untuk memenuhi tuntutan dalam mencapai sebuah rekonsiliasi. Artinya bahwa Yesus itu sebagai korban untuk pendamaian, untuk mendamaikan. Jadi dia adalah sebuah syarat di mana antara manusia dengan Allah, ya, harus dibuat rekonsiliasi, dan itu dengan cara kematian Yesus di kayu salib. Kemudian ada yang disebut sebagai proses pendamaian, ya, ini disebut sebagai katalasso dalam 2 Korintus 5, ya. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaranya Kristus telah pendamaian, yaitu katalasso. Kita dengan dirinya yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian, katalasso juga, dan ini digunakan di banyak ayat, ya, katalasso ini. Ini adalah menggambarkan di mana proses untuk pendamaian. Ini digunakan di bergantian, ya, di dalam Efesus 2 ayat 14, ya, digunakan di sini ada Irene, kemudian terjemahkan menjadi damai sejahtera, itu adalah situasi damai itu. Kemudian katalasso adalah kegiatan untuk mendamaikannya. Jadi ada 3 tadi yang digunakan, itu di mana ada hilasmos, Yesus sebagai syarat untuk perdamaian, kemudian katalasso adalah proses perdamaian, dan hasil daripada proses ini disebut Irene. Tetapi pada saat yang sama, Yesus juga menyatakan bahwa ia tidak membawa damai. Jadi apakah ini kontradiksi? Ya, seperti dalam Lukas 12 ayat 21, seperti yang sudah kita baca tadi, bahwa Yesus dikatakan di sini, dia mengatakan bahwa saya tidak datang untuk membawa damai, tapi justru membawa pertentangan. Ya. Jadi apa makna Lukas 12 ayat 51 ini? Ya. Sekalipun Yesus Kristus disebut Raja Damai, ya, dan kebenaran harus senantiasa disampaikan dengan kasih. Jadi walaupun Yesus itu sebut Raja Damai, kemudian kebenarannya juga, Injil juga disampaikan dengan penuh kasih, dengan cara yang benar, dengan santun, dengan lemah lembut, dan sebagainya. Tetap ada unsur tertentu dalam kedatangan dan pemberitaan Injilnya yang akan mengakibatkan pemisahan dengan sengaja. Nah, ini corak pemisahan dari akibat daripada pekerjaan Injil. Sebagai contoh, ya, ini ada 5 saya sampaikan di sini, mungkin ada yang lainnya ditambahkan. Iman kepada Kristus memisahkan orang percaya dari orang berdosa dan dunia. Ya.
Itu sudah pasti. Kenapa? Kristus tidak akan pernah bersatu dengan dunia. Pemberitaan firman Allah dan kebenaran akan mendatangkan perlawanan dan perpecahan dan penganiayaan. Ini sudah pasti dijelaskan di banyak ayat Alkitab bahwa kita akan menderita. Nanti di pertemuan berikutnya akan dijelaskan tentang penganiayaan ini. Akan mendatangkan perlawanan. Dan kita tidak mungkin bersatu dengan orang yang melawan kita oleh karena kita mengabarkan pekerjaan Injil. Ya. Kehidupan yang dijalani sesuai dengan standar kebenaran yang tetap ditetapkan Kristus akan mendatangkan ejekan dan cemoohan. Itu sudah pasti. Jelaskan di dalam Matius 5 ayat 10 sampai 11 pada berikutnya nanti. Ya. Mempertahankan iman yang murni melawan ajaran yang sesat akan mendatangkan perpecahan. Ya. Ini sudah pasti akan timbul perpecahan. Ajaran Kristus mengenai damai dan kesatuan harus senantiasa diperhadapkan dengan kebenaran bahwa ia datang bukan untuk membawa damai melakukan perang. Jadi kita di sini bisa melihat bahwa damai yang dimaksud ini bukan damai dengan dunia. Ya. Damai yang dimaksud ini adalah damai kita secara pribadi, malah kita bisa merasakan damai sejahtera oleh karena kasih karunia Kristus yang sudah mengampuni dosa-dosa kita. Yesus bertahta di dalam hati kita, kita bersuka cita oleh karena pengampunan itu dan menikmati kasih Kristus. Itulah damai yang dimaksud. Damai di sini tidak berkaitan dengan damai dengan semua orang yang mungkin bahkan di sana ada orang yang tidak mengenal Tuhan ataupun yang melawan pekerjaan Injil. Ya. Jadi apa makna dari membawa damai dalam Matius 5 ayat 9? Kata damai dalam Matius 5 ayat 9 berasal dari kata Yunani eirene, ya kata dasarnya, yang berarti suasana damai yang dihasilkan dari akibat perdamaian atau rekonsiliasi dengan Tuhan. Dilakukan oleh Yesus Kristus dan ia juga sebagai syarat untuk mencapai perdamaian tersebut. Kata damai yang juga digunakan secara luas dalam kitab suci meliputi damai secara individu, antar individu, secara damai secara nasional, damai dari surga, tetapi damai dalam Matius 5 ayat 9 secara khusus berbicara mengenai damai individu di mana hubungan dengan Allah yang dipulihkan. Karena justru berdamai dengan Allah berarti berseteru dengan dunia. Damai yang Kristus tawarkan dalam dunia ini adalah damai yang tidak semerta-merta bebas dari penderitaan, tetapi tetap akan merasakan damai dalam hati walaupun hidup menderita dan aniaya. Pada dasarnya manusia sudah tidak memiliki damai dan tidak mampu menciptakan damai ya ketika manusia jatuh dalam dosa. Tetapi kasih karunia yang diterima dari Kristus memampukan manusia untuk dapat hidup harmonis dengan Tuhan dan hidup selaras dalam tabiat dan tingkah laku sehingga dapat memiliki damai dalam kehidupannya dan hidup damai juga dengan Allah. Ya. Tulisan daripada Nyonya Ellen White dalam khotbah di atas bukit, ya, tidak ada dasar kedamaian lain daripada ini. Kasih karunia Kristus yang diterima dalam hati. Menundukkan permusuhan, itu menghilangkan perselisihan dan memenuhi jiwa dengan kasih. Orang yang berdamai dengan Allah dan sesama manusia tidak bisa dibuat sengsara. Dengki tidak akan ada dalam hatinya. Sangkaan-sangkaan jahat tidak mendapat tempat di dalam hatinya. Kebencian tidak ada. Hati yang sesuai dengan Allah memperoleh damai surga akan menyebabkan pengaruh yang menyenangkan di sekitarnya. Roh kedamaian akan turun bagaikan embun ke hati yang telah disusahkan oleh perselisihan-perselisihan duniawi. Jadi dasar damai itu adalah karena kasih Kristus, yaitu karunia Kristus yang diterima di dalam hati. Dengan demikian, hati ini tidak akan timbul pikiran-pikiran jahat, tidak akan timbul kebencian, dan kita semua bisa menjadi pembawa damai, ya, dalam mengabarkan pekabaran damai, maupun kita tidak menjadi sumber perpecahan yang pasti, ya, atau menjadi problem maker di lingkungan kita dan sebagainya. Jadi walaupun ini berbicara khusus untuk damai secara individu ketika kita berdamai dengan Tuhan, ya, ini juga bisa menimbulkan efek di mana kita juga bisa menjadi seorang yang tidak ada kebencian di dalam hati kita dipenuhi dengan sukacita, penuhi dengan kebaikan-kebaikan, karena kasih Kristus yang mengubahkan hati kita, sehingga kita pun bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang yang baik juga. Tapi ada orang yang mungkin tidak menyukai Tuhan, itu akan tetap memusuhi kita walaupun kita
baik terhadap mereka, itu sudah pasti. Jadi inilah makna dari membawa damai itu. Para pengikut Kristus diutus ke dunia dengan pekabaran damai. Barang siapa oleh pengaruh kehidupan suci secara diam-diam dan tak sadar menyatakan kasih Kristus. Barang siapa oleh perkataan dan perbuatan memimpin orang lain untuk meninggalkan dosa dan menyerahkan hatinya kepada Allah adalah pembawa damai. Jadi pembawa damai di sini adalah setiap orang yang memimpin orang lain untuk meninggalkan dosa dan menyerahkan hatinya kepada Allah, itu disebut pembawa damai. Karena apa? Dengan demikian, orang yang kita pimpin itu, dia bisa menerima kasih karunia daripada Tuhan, dan dia bisa membangun hidup yang selaras dengan Tuhan, akhirnya dia bisa mendapatkan damai sejahtera itu, yaitu Eirene tadi. Ya. Kemudian bagaimana dengan makna disebut sebagai anak-anak Allah? Ya, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Ya, umat Allah yang bekerja membawa damai digelar nama sebagai anak-anak Allah, menunjukkan bahwa anak-anak Allah mempunyai kewajiban untuk bekerja, membantu dan memimpin manusia yang menerima kasih karunia daripada Kristus dan meninggalkan dosa-dosa mereka, sehingga mereka juga memperoleh pelayanan pendamaian yang menghasilkan damai sejahtera daripada Tuhan. Jadi itu maknanya. Jadi kesimpulannya adalah salah satu hakikat hidup sebagai anak-anak Allah yang benar adalah dengan terlibat dalam misi Kristus, dalam memimpin manusia untuk meninggalkan dosa dan menyerahkan hatinya kepada Allah. Dan hal ini disebut sebagai pekerjaan membawa damai. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Inilah presentasi pada malam hari ini. Mudah-mudahan dapat membantu dan kita boleh saling berdiskusi pada saat ini. Apabila ada masukan, tambahan, atau pertanyaan, atau respon, boleh disampaikan. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih kepada Pendeta Dwi yang sudah membawakan akan pemaparan daripada pelajaran kita pada saat ini. Kami juga menyapa akan sahabat-sahabat konsep yang ada di live di Zoom dan juga yang ada di Facebook. Dan bagi saudara-saudara mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan, boleh silakan tulis di kolom komentar. Baik, di sini ada pertanyaan yang masuk. Yang pertama adalah apa bisa tanpa hubungan yang baik dengan Tuhan kita membawa damai, ya? Mungkin perdamaian dunia. Bisa nggak tanpa punya hubungan dengan Tuhan kita membawa damai? Tetapi apakah damai seperti itu ada bedanya nggak dengan damai kalau kita ini memiliki hubungan yang damai juga dengan Tuhan? Apakah ada bedanya? Ataukah sama saja damai itu? Untuk pertanyaan ini saya minta kepada pemateri kita untuk menjawab dan juga kepada Pendeta Muda Matias dan Pendeta Ari. Kami persilakan Pendeta Dwi. Kalau damai dalam hati, sudah pasti tidak bisa. Karena damai dalam hati itu hanya bisa didapatkan pada saat Yesus bertahta di dalam hati. Nah, ada orang mengatakan bahwa menganggap bahwa kebahagiaan itu sebuah kedamaian, nah itu salah. Ya, sangat berbeda jauh. Ya, memiliki kebahagiaan, bersukacita, berbeda dengan memiliki damai di dalam hati. Nah, kalau apabila misalnya damai mungkin merukunkan orang yang sudah kamera saya mati ya. Bentar. Silakan dilanjutkan saja Pendeta Dwi. Jadi kalau damai antar individu, misalnya ada orang yang berseteru, Silakan saja dilanjut, kami masih bisa mendengar suara, mungkin jaringan di tempat pendeta ada gangguan. Silakan dilanjutkan Pendeta Dwi. Ya, maaf tadi Zoom-nya tiba-tiba keluar. Nah,
Kalau damai itu misalnya menyatukan atau mendamaikan orang yang berseteru dengan satu sama lain atau suami istri yang berantem kemudian didamaikan, ya mungkin bisa saja ada dia mungkin sebagai orang yang bisa mendamaikan itu. Tetapi kalau damai dalam hati tidak bisa. Dan kadang-kadang damai yang dikatakan damai, misalnya damai secara internasional atau damai secara internasional misalnya. Dunia ini dianggap sebagai damai, tapi damai itu kadang-kadang juga semu. Begitu sebagai semu. Sebagai contoh adalah sekarang dikatakan dunia damai, tapi negara-negara sekarang berlomba-lomba untuk membangun alat-alat perang yang canggih satu sama lain, kayak gitu. Jadi mereka dikatakan damai, tetapi juga mereka bersiap-siap untuk perang. Jadi damai itu tidak sempurna. Tetapi ketika damai yang datangnya daripada Kristus itu sudah pasti adalah damai yang sempurna. Damai itu tidak bisa terdistorsi oleh apapun. Ya bahkan tadi oleh karena aniaya, oleh karena penderitaan sekalipun, bahkan orang itu mungkin tidak memiliki kebahagiaan, tetapi dia tetap merasakan damai di dalam hatinya. Itu damai yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Dwi ya. Jadi saya tanggapi adalah orang yang membawa damai tidak akan bersiap-siap untuk melawan. Tidak bersiap-siap untuk berperang. Bagaimana dengan Pendeta Matias atas tanggapan daripada pertanyaan ini? Baik, terima kasih. Shalom, selamat malam, selamat jumpa kembali kepada sahabat-sahabat konsep dan kita semuanya pada malam hari ini. Saya pikir ini pertanyaan yang baik. Jadi mustahil kalau kita hubungan dengan Tuhan tidak baik lalu kita mau mengklaim ya kita sebagai pembawa damai ya. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21 dikatakan, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi sesama. Saya pikir dasar membawa damai itu adalah ketika kita memiliki kasih. Jadi ayat ini jelas bagaimana kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sementara saudara kita yang kelihatan saja kita tidak kasih. Jadi yang kedua ya, bagaimana damai yang kita lihat versi dunia dengan versinya Tuhan ya, saya pikir berbeda jauh ya. Kadang-kadang kita sebagai manusia mengatakan saya damai kalau saya tipu dia ya, padahal sebenarnya itu bukan damai yang sesungguhnya. Damai sesungguhnya sesuai dengan firman Tuhan ya, berkenan di hadapan Tuhan dan juga orang lain merasakan efek daripada damai itu sendiri yang kita bawa. Jadi saya pikir dalam hal ini cukup jelas juga tadi di dalam pemateri katakannya bahwa damai yang dimaksud adalah damai yang versinya Tuhan ya, atau di dalam Alkitab yang dimaksud. Terima kasih. Bagaimana Pendeta Ari menanggapi akan pertanyaan ini? Ya, jadi saya pikir pertanyaan sudah diberikan tanggapan oleh Pendeta Dwi dan Pendeta Matias. Tapi saya pikir untuk menambahkan sedikit lagi, secara sederhana, secara logika, bagaimana mungkin ya tanpa hubungan baik. Ya, hubungan baik dalam kalimat pertanyaan ini saya bisa terjemahkan juga dengan keadaan damai begitu. Jadi kalau ada tiga pihak yang berseteru, bagaimana satu pihak yang memang berseteru ini menjadi juru damai terhadap dua orang yang berseteru. Jadi tidak akan mungkin. Jadi sudah pasti dalam perseteruan ini adanya tiga pihak ya, satu pihak dengan pihak lain tentunya berada dalam keadaan yang baik dan damai sehingga bisa memberikan ataupun menjadi pembawa damai. Kata Irene tadi yang dimaksud dalam khotbah di atas bukit ini untuk bisa diberikan kepada orang yang belum berdamai. Dalam konteks ini adalah manusia dengan Tuhan. Jadi saya pikir apakah bisa? Ya tidak bisa. Jadi pembawa damai itu semuanya harus lebih dahulu mempunyai rekonsiliasi hubungan mereka dengan Tuhan, berdamai, menjadi hamba yang menurut, sehingga mereka bisa disebut sebagai pembawa damai yang dimaksud Yesus. Terima kasih.
Terima kasih. Saya akan beralih kepada Pendeta Pardosi. Tadi pertanyaan adalah apakah bisa kita membawa hubungan damai tanpa memiliki hubungan dengan Tuhan? Toh kita lihat juga banyak ya, Pak Pendeta Pardosi, kita lihat negara-negara yang tidak takut akan Tuhan, tapi kok hidup mereka sepertinya damai-damai aja. Nah, pertanyaannya adalah apakah damai yang seperti itu berbeda dengan damai yang dengan Tuhan? Kan sama-sama damai, intinya kan tenang, enak. Silakan Pendeta Pardosi. Baik, terima kasih dan saya rindu menyapa ya sahabat-sahabat konsep yang setia ya. Terima kasih sudah mengikuti program ini di YouTube dan juga di Facebook ya. Terima kasih pemaparan dari Pendeta Dwi Cahyono. Nah, tadi kalau saudara dengarkan pelajarannya kan damai yang dimaksud dalam Matius pasal 5 itu bukanlah sekedar orang berkelahi secara fisik maka kita mendamaikan mereka, bukan di situ intinya. Tetapi ini adalah perdamaian terkait kepada perseteruan antara manusia dengan Tuhan. Ya, itu yang terjadi. Walaupun ayat ini sebenarnya bisa juga diterapkan kepada orang yang suka membawa damai kepada orang yang mungkin salah paham, ya, kepada orang yang mungkin berkelahi, ya. Sebenarnya dia itu mau mendamaikan orang yang salah paham untuk berkelahi itu dengan Tuhan dulu. Kalau orang yang salah paham dan yang berkelahi itu sudah berdamai dengan Tuhan, pasti mereka akan berdamai secara manusia. Ya. Tapi kalau orang yang berdamai secara manusia belum tentu juga berdamai dengan Tuhan. Ya. Karena perdamaian manusia itu terkadang-kadang kalau kepentingannya sudah terpenuhi, berdamailah dia. Tapi selama kepentingannya belum terpenuhi, tidak mau dia berdamai. Tapi kalau orang yang sudah berdamai dengan Tuhan, dia rindu juga berdamai dengan sesama walaupun mungkin kepentingannya tidak terpenuhi atau ada kerugian di pihak. Ya, contohnya apa? Ada orang mau mengampuni orang lain meskipun dia rugi, betul ya? Ya, karena dia punya prinsip adalah kalau saya tidak ampuni orang itu, maka saya tidak akan diampuni Tuhan. Jadi dia tetap mengampuni orang lain walaupun ada di pihak dia ada kerugiannya. Tapi kalau secara perdamaian duniawi, orang itu akan berdamai kalau sama-sama untung. Tidak akan ada yang berdamai kalau sama ada yang rugi. Nggak akan ada dalam pemikiran duniawi itu nggak ada. Ya, tetapi kalau dalam pemikiran surga, agar saya boleh berdamai dengan Tuhan, maka saya juga harus berdamai dengan manusia walaupun ada kerugian di pihak saya. Saya berdamai dengan Tuhan itu yang rugi Tuhan loh, bukan kita. Kita itu untung berdamai dengan Tuhan. Tuhan itu mah rugi dia. Apa kerugian Tuhan? Anaknya itu sudah mati di kayu salib, itulah kerugian Tuhan. Ya, tetapi itu membawa keuntungan bagi Tuhan. Apa keuntungannya? Yang diciptakannya itu bisa kembali bersama dengan dia, tinggal selama-lamanya di dalam apa? Dalam kerajaan sorga, berarti dia tidak akan kehilangan makhluk-makhluk manusia yang dia ciptakan itu. Itu kan keuntungan bagi Tuhan. Jadi, apakah kedamaian yang dimaksud Matius pasal 5 itu adalah kedamaian jasmani? Tidak. Kedamaian yang rohani, yaitu mendamaikan manusia yang berseteru dengan Tuhan. Nah, hasil mendamaikan manusia yang berseteru dengan Tuhan itu akan berdampak kepada mendamaikan manusia dengan apa? Manusia yang berseteru juga. Jadi kan harusnya ke Tuhan dulu dia, baru sesama. Ada orang sesama manusia berdamai, tapi ke Tuhan belum tentu. Belum tentu. Karena perdamaian sesama manusia itu yang tadi saya bilang itu, sudah sama-sama untung, ya nggak apa-apa lah kita berdamai. Kan? Tapi selama dia belum untung, itu perdamaian susah. Tetapi kalau dia sudah berdamai dengan Tuhan, dia akan rela berdamai dengan sesama walaupun dia masih rugi. Ya, mari kita renungkan ini diskusinya ini supaya kita boleh memahami apa perdamaian maksud Matius pasal 5 ayat 9. Baik, mungkin saya lihat tadi Pendeta Jeremy ada raise hand, mungkin ada yang ingin menanggapi. Iya, Pendeta. Terima kasih. Tadi ketika disampaikan ayat ini kan berbicara tentang pembawa damai ya. Saya teringat dengan juga ada mungkin kita manusia di Alkitab disampaikan sebagai pembawa terang juga. Yang saya mau sampaikan adalah ketika dibilang pembawa terang, terang itu kan bukan milik manusia itu sendiri, bukan milik kita sendiri. Namun terang yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan kita memancarkannya. Dan ketika dibilang pembawa damai, damai siapa yang kita terima? Yaitu damai dari Tuhan Yesus Kristus juga.
Dimana kita menjadi pembawa damai, pasti bukan damai dari kita, tapi damai daripada Tuhan. Maka ketika ditanya bagaimana kalau kita belum punya hubungan yang baik dengan Tuhan, apakah bisa kita membawa damai? Ya, jadi nanti pertanyaannya, damai siapa yang kita bawa kepada orang yang kita mau damaikan, padahal kita sendiri belum berdamai dengan Tuhan Yesus. Mungkin seperti itu, Pendeta. Baik, terima kasih kepada Pendeta Pardosi dan juga Pendeta Jeremy yang tadi sudah memberikan akan tanggapannya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Nanti saya minta kepada Pendeta Maro dan Pendeta Riki untuk menanggapi. Dikatakan bahwa iman kepada Kristus, ya, kalau kita beriman kepada Kristus, berarti itu akan membuat kita ya terpisah dari apa? Orang-orang berdosa atau bahkan dengan dunia ini. Nah, kalau kita sudah dipisahkan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dipisahkan daripada anak-anak yang ada di dunia. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya menghubungkan untuk membawa damai kepada anak-anak di dunia? Sedangkan sudah ada pembatasnya. Jika kita setia kepada Tuhan, maka kita akan menjadi anak-anak Allah dan terpisah dari apa? Daripada anak-anak di dunia ini. Bagaimana Pendeta Maro menanggapi akan pertanyaan ini? Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya mau bacakan dulu ayat yang tadi juga sudah ditampilkan oleh materi. Dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33, Tuhan berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah, jadi dari ayat ini kita tahu bahwa damai itu sebenarnya diberikan oleh Tuhan dengan maksud untuk menguatkan kita selama kita berada dalam dunia yang berdosa. Nah, itu satu maksud Tuhan. Jadi kalau kita diberikan damai untuk dunia yang berdosa, itu berarti damai itu bukan bermaksudnya untuk memisahkan kita dari dunia yang berdosa, bukan. Ya. Nah, kita itu terpisah dari orang berdosa dan dunia. Maksudnya adalah kita tidak akan menjadi sama dengan orang-orang yang melakukan dosa, karena orang melakukan dosa itu akan kehilangan damai dalam hatinya. Gantinya adalah kegelisahan, ketakutan. Jadi damai itu sendiri dimaksudkan untuk sebagai penguat bagi kita berada di dunia ini dan menguatkan orang yang tidak memiliki damai. Ya, jadi Tuhan sendiri ya, tidak bermaksud untuk kita memisahkan diri. Nah, kalau kita memisahkan diri dari dunia yang berdosa ini, maka damai itu tidak akan dapat dibagikan kepada orang yang belum memiliki damai. Ya, jadi konsepnya adalah damai itu tidak terpisah dari dunia yang berdosa, tapi damai itu ada untuk orang yang berada dalam dunia yang berdosa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada Pendeta Muda Riki, boleh menanggapi akan pertanyaan ini, selalu nanti kepada pemateri. Baik, saya rasa mungkin Pendeta Riki sedang dalam gangguan. Kita beralih ke Pendeta Dwi, boleh menanggapi akan pertanyaan ini? Ya, oke. Jadi terpisah di sini maksudnya adalah terpisah secara prinsip. Oke, secara prinsip ya, bukan terpisah akhirnya kita nggak bisa kumpul dengan mereka atau gimana. Ya, saya mau kutip lagi ya untuk kasih penekanan dalam 2 Korintus 6 ayat 14 dan 15 dikatakan demikian. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat di antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat di antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Jadi secara prinsip ketika orang itu dia datang kepada Tuhan, dia menerima kasih karunia, kemudian hidupnya diubahkan, hatinya diubahkan, dia mengabdikan hidupnya untuk melayani Tuhan, ya, dia memuliakan nama Tuhan dengan tingkah laku, perbuatannya, dengan hidupnya,
dia menyerahkan hidupnya untuk bekerja di dalam pekerjaan Tuhan, ya, ini akan jelas sangat berbeda dengan orang yang tidak percaya dengan Tuhan, yang mungkin senantiasa dia mencemooh Tuhan, ya, menghina Tuhan. Ini akan tetap sangat berbeda, dan kita akan otomatis akan terpisah, kayak gitu. Kegelapan dengan terang tidak akan pernah bersatu. Itu sebuah prinsip yang disampaikan. Injil Kristus adalah, tadi disampaikan, adalah Injil terang. Dan dunia ini adalah kegelapan. Jadi tidak akan pernah bersatu. Ketika kita datang kepada Tuhan, otomatis ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka secara otomatis kita akan susah untuk bersatu dengan dunia. Kalau sudah bersatu dengan dunia, mungkin karena kita kompromi. Kemudian bagaimana cara kita untuk membawa damai kepada mereka? Ini kan sekadar secara prinsip. Berarti apa? Ya tadi kita adalah membawa orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu, akhirnya dia mengenal Tuhan, dia menerima kasih karunia, dan akhirnya dia hidup di dalam Tuhan, mendapatkan damai sejahtera itu di dalam Tuhan ketika dia didamaikan dengan Tuhan. Akhirnya apa? Menjadi sejalan. Ya. Jadi yang dimaksud sini adalah secara prinsip. Tetapi ketika kita menyampaikan, mengabarkan Injil kepada mereka, mari kita berdamai dengan Tuhan. Kamu jangan memusuhi Tuhan, hiduplah untuk melayani Tuhan. Terimalah kasih karunia, ya, bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia mendapatkan kasih karunia, jadi selamat. Jadi maksudnya terpisah secara prinsip, ya, secara prinsip hidup, prinsip iman, dan sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kata Pendeta Dwi bahwa yang terpisah di sini adalah terpisah oleh karena kita memiliki prinsip yang rohani, tentu kita tidak akan sama dengan orang tidak memiliki prinsip rohani. Tapi bagaimana dengan pendapat Pendeta Pardosi menanggapi akan pertanyaan ini? Apa yang dimaksud dengan terpisah ini, dan juga bagaimana caranya atau yang menjadi penghubung supaya kita bisa membawa damai kepada orang-orang yang tidak setia atau tidak takut akan Tuhan? Terpisah yang dimaksudkan itu kan terpisah oleh karena dosa. Alkitab katakan sebab dosalah yang memisahkan kita dari Tuhan. Itu yang menyebabkan kita terpisah. Ada jurang yang dalam, yang lebar, yang tidak bisa diusahakan oleh manusia untuk membangun jembatannya. Kecuali Tuhan sendiri yang membangun jembatannya melalui Yesus Kristus. Nah, demikian juga dengan ketika kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan melalui akses jembatan yaitu Yesus Kristus, maka kita menuntun orang lain juga untuk menemukan jembatan itu. Itulah yang namanya membawa damai itu. Bukan kita yang mendamaikan manusia dengan Tuhan, bukan. Kita menuntun orang untuk menemukan akses jalan itu. Sehingga orang itu pun bisa menemukan jalan jembatan perdamaian manusia dengan Bapa itu melalui Yesus Kristus. Jadi membawa damai itu artinya kita menunjukkan jalan kedamaian itu, perdamaian itu kepada orang lain. Sehingga orang itu mempunyai kesempatan juga sama seperti kita. Bahwa kita juga mempunyai kesempatan. Nah, itulah yang Alkitab katakan tentang ada perseteruan, ya, ada perpisahan, ya. Tidak ada manusia yang bisa membangun jembatan untuk bisa bertemu dengan Tuhan seperti Adam dan Hawa di Taman Eden sebelum dosa. Lalu setelah kita sudah menemukan itu jalan, maka Tuhan meminta kita untuk menunjukkan jalan itu kepada orang lain. Sebagaimana Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan apa? Hidup. Ya, jadi kita menunjukkan orang jalan kebenaran dan hidup itu di mana, siapa dia. Nah, itu sebabnya kita disebut sebagai membawa apa? Damai kepada orang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pendeta Pardosi yang sudah memberikan akan tanggapan. Tidak terasa karena waktu juga membatasi kita. Pada saat ini kita akan mendengarkan closing statement yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Buddha Dwi, lalu Pendeta Pardosi. Baik, hakikat hidup sebagai anak-anak Allah
kita wajib untuk terlibat. Yesus sudah mendamaikan kita dengan Tuhan, dan kita sebagai anak-anaknya, kita juga perlu terlibat di dalam usahanya dalam mendamaikan orang-orang lain yang sekarang ini belum berdamai dengan Tuhan. Dan pada saat ini, apabila kita ingin mendapatkan damai sejahtera yang sesungguhnya, damai sejahtera yang sejati, damai sejahtera yang tidak didistorsi oleh hal-hal yang lain, yang tidak bisa diguncangkan oleh penderitaan, maupun kekurangan, maupun sakit penyakit, dan sebagainya, kita membutuhkan damai sejahtera itu daripada Yesus. Kita datang kepadanya, kita bertobat, menerima kasih karunia, Tuhan akan mengaruniakan damai sejahtera yang melampaui segala akal yang ditanamkan di dalam batin kita. Dan kita akan memiliki kuasa untuk hidup selaras dengan Tuhan. Itulah damai sejahtera yang sejati itu. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pendeta Pardosi. Baik, jadi apa yang saya mau kira-kira kasih kesimpulannya? Yang pertama, ya, tidak bisa kita menjadi pembawa damai kalau dalam hati kita pun belum ada kedamaian. Nggak bisa. Jadi syarat untuk membawa damai itu adalah di dalam hati kita harus ada kedamaian. Ini dalam konteks apapun ya. Dalam konteks apapun. Contohnya, kalau saudara mau mendamaikan dua orang yang berseteru, kalau saudara itu menjadi seorang pendamai yang berpihak, maka perdamaian itu tidak akan bisa berjalan. Jadi kalau saya berpihak, itu berarti dalam diri saya pun belum ada kedamaian. Karena saya sebenarnya mau membela yang lain, tapi pura-pura saya mau membawa kedamaian. Tidak. Yang kedua, di dalam membawa damai itu ada konsekuensi yang harus kita jalani. Dibenci, ditolak orang. Ya sama seperti Yesus juga. Ketika Yesus itu membawa damai kepada manusia, ya enggak semudah itu. Ya, dibenci, ditolak, dan lain sebagainya. Dan kita harus siap itu sebagai pembawa damai. Sebagaimana Yesus sebagai pembawa damai juga dia ditolak, dibenci, maka kita pun juga harus siap menjalani itu. Sebagai pembawa damai itu. Tidak semudah itu ketika saudara mau menunjukkan jalan keselamatan kepada orang lain, maka kita itu akan diterima dengan sukacita, disambut, dikasih makan atau apa. Tidak semudah itu. Ya. Yang ada penolakan, cacian, hinaan, bahkan penyiksaan. Ya, bahkan penyiksaan. Tetapi yang ketiga ini yang penting. Status itu yang menjadi berkat. Apa itu? Pemateri kita. Berbagai orang yang membawa damai karena mereka akan mempunyai, disebut sebagai apa? Anak-anak. Nah, ini status yang sangat penting. Ya, anak-anak Allah. Adam itu adalah anak Allah, betul ya? Lukas pasal yang ketiga itu ya, Adam adalah anak Allah. Nah, kita akan disebut anak-anak Allah. Ya, karena Allah itu adalah damai. Sehingga kita layak untuk disebut anak-anak Allah. Jadi ini yang penting ya, mudah-mudahan 3 poin tadi boleh menambah dan membuat kita lebih sederhana mengingat pelajaran kita saat ini tentang membawa damai sehingga engkau disebut sebagai anak-anak Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan maupun pemaparan dari setiap pembahasan-pembahasan kita. Kita harus pastikan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita menjadi bagian dari anak-anak Allah yang selalu membawa damai kepada setiap orang. Bagaimana caranya? Berdamai dulu dengan Allah, maka kita akan menjadi pembawa damai bagi orang sekitar kita. Kita akan menutup akan kegiatan diskusi Alkitab kita. Saya minta Pendeta Muda Alexander boleh pimpin kita di dalam doa itu. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas berkat Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh belajar lebih baik lagi melalui konsep yang boleh ditawarkan. Bagaimana kami boleh bersukacita di dalam Tuhan ketika kita boleh membawa damai pada sesama dan juga membawa damai bagi kehidupan kekristenan kami. Saat ini Tuhan, kami memohon ketika kami boleh menjadi umat-umat Tuhan, biarlah ketika kami boleh mempraktekannya, ada banyak orang-orang yang diberkati, ada
banyak orang-orang yang merasa bahwa Tuhan adalah pembawa damai yang sejati bagi kehidupan kami. Dan biarlah hati kami boleh terbuka, pikiran kami boleh terbuka, ketika kami boleh melihat Tuhan datang ke dunia ini, memberikan suatu kelepasan untuk kami membawa kehidupan kami lebih dekat kepada Tuhan. Dan biarlah kasih keselamatan yang Tuhan sudah berikan menjadi bahagian kami pada malam hari ini, pada seluruh sahabat-sahabat konsep, seluruh para pendeta muda, dan juga pendeta Pardosi yang selalu boleh membimbing kami. Tuhan akan boleh memberkati kami semua. Saat kami boleh bertemu di minggu-minggu mendatang, biarlah kasih Tuhan juga yang boleh menyatukan kami, sehingga kami boleh siap kapanpun Tuhan datang dan menjemput kami boleh memperoleh kerajaan surga. Terima kasih banyak Bapa. Kami mau persembahkan doa ini ke dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus, penebus dan juru selamat. Amin. Amin. Terima kasih kepada pendeta muda Alexander yang sudah membawakan doa tutup. Kami tetap mengundang kepada para sahabat-sahabat konsep boleh bergabung pada Senin yang akan datang. Pastikan kita boleh bergabung untuk menyaksikan akan tayangan-tayangan khususnya dalam diskusi Alkitab kita. Dan jangan lupa kepada semua sahabat-sahabat kami boleh bagikan akan pelajaran-pelajaran ini kepada siapapun supaya kita dapat menyaksikan tayangan ini dan kita mendapatkan akan kebenaran yang boleh memberikan kita ataupun menuntun kita untuk lebih setia kepada Tuhan. Jangan lupa like, comment, subscribe. Cohen Self People. Tuhan memberkati kita semua. Amin.